Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Trader Independen Binomo. Oke, di sini saya akan bertrading lagi ya, atau menjelaskan lagi tentang harga pembuka di part 3 ini. Masih banyak yang bingung juga ya. Padahal udah detail banget. Oke, sebelum kita bertrading, kita beri jarak 5 menit dulu. Nah, beri jarak 5 menit. 5 menit maksudnya jamnya 21.10, 21.15, 21.20. Jadi jaraknya antara 5 menit seperti itu. Jadi kita setelah mendapatkan jarak 5 menit, kita bisa menentukan C1-nya ini. C1 berada di bawah pas di jam ini. Dan C5-nya tinggal hitung. C5 ini kan C1. Berarti C2, C3, C4, C5. Oke. Jadi buat kalian yang masih bingung tentang BSG harga pembuka, nih ada contohnya nih. Coba lihat. Ini kita nggak bisa open posisi di sini. Kenapa nggak bisa open posisi? Karena C1-nya seimbang. Lihat nggak? Nih, ini body seimbang. C1-nya seimbang, jadi kita nggak bisa menganalisa di C1 atau di harga pembuka untuk open posisi. Jadi kita nggak bisa open posisi di sini karena C1-nya seimbang. Kalian kalau kurang paham, kalian coba nonton di part 1 dan part 2 itu detail banget loh. Nah, ini juga lihat, kita nggak bisa open posisi di sini karena kenapa? Ini C5-nya seimbang. Jika candlestick terdapat di C1 atau di C5 itu candlestick seimbang, kalian nggak boleh open posisi di C1-nya lagi atau di harga pembukanya nih. Nggak bisa. Jadi candle seimbang itu harus dihindari. Kalian nggak bisa open posisi. Jika terdapat di C1 dan C5, kalian nggak boleh open posisi. Masa harus diulang-ulang terus? Di part 1 harga pembuka udah detail, di part 2 juga detail. Jadi kalian kalau bingung, kalian langsung nonton video ini aja. Untuk siswa-siswa independen ya. Nah, ini nggak bisa open posisi ya di sini. Karena di sini C5-nya candlestick seimbang nih, candlestick seimbang nih. Candlestick seimbang itu candlestick yang nggak mempunyai sumbu atau marubozu, atau mempunyai sumbu kecil banget di atas atau kecil banget di bawah tuh, ini masih tergolong seimbang. Nah, jadi candle seimbang itu candle doji, itu juga doji. Ini saya ulang lagi dikit ya. Ini candle seimbang itu seperti ini. Nah, candle seimbang. Sumbu atas, sumbu bawah sama panjang. Ini candle seimbang. Jika terdapat candle-candle seimbang di C1 dan C5, kalian nggak boleh open posisi dulu. Seperti itu, skip. Nah, candle seimbang seperti itu ya. Candle seimbang. Bodinya besar. Ini sama bawah. Sumbunya sama panjang, ini seimbang, hampir sama dengan tadi, cuman ini bodinya agak besar. Ini masih tergolong seimbang. Jadi kalian coba berpikir itu harus cepat, jangan lambat, jangan lalot ya. Harus cepat berpikir, oh itu ya, nah candle-candle seimbang seperti ini, nggak boleh open posisi di C1 dan C5. Kadang ada juga yang nanyain, Bang, kenapa ini loss? Padahal dia nggak cek di C1-nya itu seimbang atau enggak di SNR seperti itu. Jadi kalian itu harus benar-benar paham dulu bagaimana kalian mau pindah di grup momen, mau naik kelas di grup momen. Tapi kalian di harga pembuka aja masih bingung. Jadi selesain dulu di harga pembuka tuh. Apabila kalian udah paham semuanya, kalian pindah lagi di grup momen seperti. Jadi kita bertahap. Jadi pada saat kalian trading, kalian bisa menggunakan harga pembuka
udah mahir, kalian bisa menggunakan momen seperti itu. Tujuan saya membuat kalian itu punya beberapa teknik yang bagus untuk meraih profit seperti itu. Jadi kalian nggak harus bertrading dengan satu teknik. Jika teknik momen pembuka lama, momennya kebentuk, kalian bisa pakai yang lain seperti itu. Itu maksud saya kenapa di independen itu bertahap, biar kalian ke depannya itu semua mahir dengan menggunakan teknik di independen. Teknik di independen itu banyak banget, jadi banyak banget teknik di independen. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Jadi kalian berproses aja, pasti kalian akan naik kelas seperti itu. Jadi trading itu harus sabar, jangan banyak bacot, harus sabar bertradingnya. Oke, itu tadi candle seimbang ya. Nah, ini contoh nih, ini bila dibandingin dengan ini, kita udah dapat hasilnya bawah. Lihat nggak? Perhatikan nih bodinya lebih besar, body C5 lebih besar dari body C1. Artinya itu berarti sell kan. Nah, di pelajaran kita sell, tapi C5-nya ini lihat, perhatiin. C5-nya grafik atas, sumbu atas seperti itu. Jadi bila body bawah, sumbu dan grafik ya. Jika body bawah, sumbu grafik atas, itu otomatis nggak bisa OP walaupun bodinya menang, tapi nggak didukung sama grafik dan sumbunya seperti itu. Jadi kalian bertrading itu harus benar-benar paham. Bila kalian bertrading, jika kalian belum paham, pasti kalian akan open posisi sell tuh di situ. Karena kalian disuruh bertanya cuman diam aja. Jadi harus bertanya di independen itu bukan mentor yang ngecuek kalian. Jadi tenang aja, nggak usah segan-segan bertanya. Jangan pakai acara segan-segan. Jika kalian segan ya kalian lama pahamnya seperti itu. Saya orangnya santai kok. Jika kalian chat saya pasti balas. Seperti itu. Santai. Jadi di sini pasti kalian akan open sell nih di candle 5 nih. Padahal nggak boleh karena grafiknya atas, sumbunya atas. Jadi nggak boleh open posisi. Begitu juga sebaliknya. Jika bodinya atas, sumbu dan grafiknya bawah, itu nggak boleh open posisi. Jadi kalian harus benar-benar memahami harga pembuka itu seperti apa. Nih saya beri contoh lagi nih biar kalian paham. Jadi jelas kalian yang sudah ikut edukasi, yang udah ikut edukasi di independen, tolong ulang-ulang videonya nih. Nih saya udah jelasin tadi di sini ya. Nah, kita pindah lagi nih. Kita jelasin ini. C5 nggak seimbang. C1 nggak seimbang, berarti bisa dihitung. C5-nya body atas, grafik atas, sumbu atas. Jadi tiga informasi itu ke atas. Dan yang paling bagusnya dia berada di titik support. Lihat support, ini resist. Benar nggak? Jika terdapat di titik support berarti dia akan naik. Terus didukung sama bodinya ke atas, sumbunya ke atas, grafiknya ke atas. Otomatis di sini kita buy dan di sini kita profit. Seperti itu, mudah banget. Jadi kalian itu harus melihat trennya, harus melihat juga bentuk body, grafik dan sumbunya itu. Jadi itu momen di harga pembuka yang paling pas nih, udah di support,
udah 3 informasi naik, pasti dia akan naik, walaupun loss dia akan tetap profit di Kompen 1, seperti itu. Jadi jika analisa udah benar, itu pasti akan profit, seperti itu. Kalian harus benar-benar paham dulu ini. Jadi apabila kalian udah paham semuanya, kalian screenshot, bang, saya kirim screenshot kalian, bang, lihat bang penjelasan saya ini. Nah, jika penjelasan kalian udah benar, udah mahir, pasti saya akan pindahin ke momen lagi. Di momen sana, di sana banyak, akan ada banyak momen di sana, seperti itu. Jadi kalian gak terpaku di satu teknik, paham ya? Jadi ini juga nih contoh. Nah ini udah tadi ya, udah. Nah ini nih contoh nih, C5 lebih besar dari C1, otomatis dia sell. Karena bodinya seimbang, ini body seimbang, terbilang seimbang, C5-nya kita nggak boleh open posisi, seperti itu. Kan candle seimbang itu seperti ini. Nah, Marubozu nggak ada sumbu sama sekali atau ada sumbu kecil dikit banget. Nah, ini sumbu kecil dikit banget. Jadi kalian nggak boleh open posisi walaupun di sini profit. Emang benar profit di sini. Tapi jika kedepannya kalian seperti ini lagi, nggak bakalan lagi profit terus seperti ini, seperti itu ya. Jadi jika sumbu candlestick seimbang terdapat di C1 atau di C5, itu kita belum tahu kedepannya mau profit apa enggak, seperti itu. Contoh lagi nih, contoh terakhir nih, lihat, tak lah, ini lihat. Jika dibandingkan body C5 sama C1, otomatis body C5 menang, berarti terhitung atas. Bener nggak? Bener lah. Jadi grafiknya juga ke atas dan sumbunya juga ke atas. Dan dia berada di titik support juga, otomatis dia akan naik. Seperti itu, mudah banget. Jadi untuk di harga pembuka ini benar-benar sangat mudah. Yang kalian bingungkan apa? Coba. Jadi kalian harus pahami, jika terdapat candle-candle seimbang di C1 di C5, nggak usah dulu OP. Ataupun seperti ini, kalian berada di apa? Semuanya menunjukkan naik nih. Body naik, grafik naik, sumbu naik, tapi dia berada di area resisten. Nah, kalian jangan langsung buru-buru OP karena dia berada di area resisten. Kalian tunggu aja dikit dulu turun. Apabila C5-nya panjang, lalu dia berada di SNR, di resisten, mending kalian tunggu nafasnya sampai di setengah candle yang panjang itu, biar kalian titik OP kalian itu aman. Karena otomatis di candle C1 harga pembuka itu yang titik OP itu pasti akan meninggalkan sumbu bawah di situ, seperti itu otomatis. Nggak ada tuh yang membentuk Marubozu di situ. Jika terdapat candle panjang sebelumnya, pasti dia membentuk sumbu, seperti itu. Jadi bila loss, kalian bisa kompen lagi sekali di situ. Jadi mudah banget harga pembuka ini. Jadi kalian nggak usah ragu dengan harga pembuka. Jadi bila kalian udah mateng, pasti kalian kalian akan bisa profit. Contoh nih seperti ini nih, lihat. Nah, harusnya kan ini bodinya atas, bener nggak? Bodinya atas, tapi grafik dan sumbunya bawah, otomatis kita nggak boleh open posisi. Kita nggak boleh open posisi di sini, nggak boleh open posisi atas, nggak boleh. Paham kan? Nah, walaupun bodinya menang daripada C1, coba. Kalau untuk body bisa dianalisa karena C1 dan C5 nggak seimbang, tapi sumbu dan grafiknya itu bawah. Jadi kalian nggak boleh open posisi di sini, open posisi atas karena grafik dan sumbunya bawah. Ngerti kan? Seperti itu. Jadi di sini juga
Sini ini nih. Bener nggak? Nah, ini kalian bisa open posisi. Nah, di sini open posisi sell di sini. Di sini open posisi sell, di sini loss dan kita bisa kompensasi sekali dan kita profit. Seperti itu. Jadi di sini kenapa di sini sell harusnya? Karena body C5 ini dikala sama body C1. Jadi otomatis bawah. Nah, sedangkan sumbu dan grafiknya dari C5 ini juga bawah. Jadi 3 bawah, otomatis kita open posisi sell di sini. Walaupun loss di sini, dia bales di sini ya. Ini profit. Kita dapat kompen level 1. Seperti itu. Jadi mudah banget ya. Nah, di sini kita nggak bisa open posisi lagi di sini. Karena kenapa? C1-nya seimbang. Seperti itu. Jadi melihat harga pembuka itu mudah banget, gak usah bingung. Paham ya sampai di sini? Mudah-mudahan ini part terakhir aja ya, biar kalian tahu harga pembuka itu seperti apa. Jadi part ini mungkin part terakhir untuk penjelasannya. Kedepannya mungkin saya akan open posisi sambil menjelaskan lagi di harga pembuka seperti itu. Ini sangat detail banget loh. Jadi kalian jadi kita ini sangat-sangat lengkap udah dari part 1, part 2, part 3. Masa kalian belum paham? Coba. Jadi bila kalian udah paham, kita ke grup momen lagi. Ayo susul teman-teman yang lain ke grup momen. Seperti itu. Di grup momen, teman-teman di grup momen yang paling banyak dapat giveaway itu tiap minggu itu yang di grup momen. Masih kalah yang di grup harga pembuka seperti itu. Jadi kalian harus paham, lihat oh C1-nya nih, atau enggak kalian lihat dulu oh C1-nya seperti yang diomongin sama Bank Independen nih. Oh C1-nya seimbang, jangan open posisi berat. Seperti itu, mudah banget. Jadi kalian harus lihat juga SNR-nya, harus lihat trennya seperti ini. Jika terdapat analisa kalian 3 bawah tapi terdapat di support, kalian ambil nafas dulu. Atau enggak kalian skip aja. Seperti itu. Cari trading itu harus trading biar kalian bertrading itu aman. Jadi jangan cari masalah di trading itu. Buat senyamannya aja seperti itu. Jadi mudah-mudahan kalian udah paham ya sampai di sini, udah ngerti. Jadi ke depannya ini mungkin part terakhir untuk penjelasannya. Kedepannya saya akan open posisi di harga pembuka sambil menjelaskannya seperti itu ya. Jadi untuk sumbu dan grafik nggak akan dibongkar di YouTube seperti itu, hanya body aja. Sumbu dan grafik ada di edukasi. Jadi buat teman-teman yang penasaran dengan grafik dan sumbu dari harga pembuka itu yang dihitung yang mana, silakan ikut edukasinya. Di situ gratis. Jadi kalian nggak perlu bayar admin 500 atau 300 ribu, nggak perlu seperti itu ya. Jadi buat kalian yang sudah sering profit, saya berterima kasih. Saya senang banget jika kalian profit itu rasa kepuasan saya itu enak. Jadi jadi merasa berhasil menjadi mentor. Jadi seperti itu ya. Saya rasa kalian udah paham dari BSG part 1, part 2, dan ini part 3-nya, oke? Jadi nggak usah bingung lagi, biar kalian bisa pindah ke grup momen selanjutnya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.